Mbak Apit, kira-kira udah berapa lama sih tinggal di Hong Kong? Saya posisi di Hong Kong dari 2016, tapi 2 tahun di tahun 2018 saya pulang 1 bulan, kemudian berangkat sampai sekarang masih di Hong Kong. Mbak Apit tuh ada pengalaman apa tuh waktu di Hong Kong? Apakah ada semacam kayak culture shock nggak sih? Waktu apalagi waktu pertama-tama datang ya, 3 bulan pertama itu gimana tuh? 3 bulan pertama aku kesini alhamdulillahnya pas waktu musim panas ya. Mm-mm. Jadi untuk masalah cuaca itu nggak begitu pengaruh, cuma yang paling pengaruh itu makanan. Aku Mm-mm. tipikal orang yang suka milah-milih makanan. Kemudian orang Hongkong kan nggak begitu suka pedas ya. Saya itu suka sekali pedas, makanya 2-3 bulan pertama di Hongkong itu nggak enak makan, nggak suka makan. Bukannya mereka banyak minyak gitu nggak sih? Minyak-minyak gitu? Untuk makanan berminyak mereka banyak sih, cuma rasanya kan beda ya. Kita kebanyakan pedas asin ya. Mereka Iya. itu kalau menurut saya manis, manis berminyak. Terus kalau untuk pertama kali bekerja di Hong Kong itu ada nggak sih suka dan dukanya waktu apalagi ya sekarang udah oke lah ya, waktu pertama-tama tuh gimana tuh? Aku itu waktu pertama jaga bayi ya. Pada saat itu aku umur 21 tahun, nggak nggak pernah punya pengalaman untuk menjaga bayi. Kemudian menerima pekerjaan itu, suka dukanya itu benar-benar belajar menjadi seorang ibu, meskipun bukan ibunya. Jadi susahnya itu ketika kita apa ya, umur 21 tahun itu egonya masih tinggi loh. Menurut saya waktu itu anak yang saya urus itu untuk makannya susah. Jadi kadang ada rasa emosi yang harus ditahan. Itu apa ya namanya, sangat sulit untuk saya. Makanya kadang kalau anak lagi susah makan, saya keluar sebentar kayak ke dapur atau ke kamar mandi untuk sekedar teriak. Oh, iya iya iya, pasti stressful banget sih. Tapi on the other hand jadi kayak belajar gitu ya, ya nggak sih, jadi kayak belajar untuk nantinya gitu untuk punya anak tuh kayak gimana, ya nggak sih? Ya, itu juga suatu pengalaman yang mengesankan ya. Pada saat itu umur 21 tahun, jaga anak bayi umur 4 bulan, kemudian 9 bulan kemudian dia punya adik. Jadi pada saat itu aku 1 tahun di sana itu udah jaga dua bayi, kayak anak kembar gitu. Kemana-mana bawa troli, yang dua anak itu kakaknya di depan, adiknya di belakang kayak gitu. Jadi dibilang lucu, tapi juga apa ya, perjuangan lah saat itu. Wow, itu perjuangan banget sih. Tapi itu keluarganya masih keluarga yang sama kan ya Mbak ya? Apa beda lagi? Keluarga yang sama karena mereka itu menurut saya pribadi terobsesi ingin punya anak laki-laki. Kan mereka punya anak tiga, semuanya perempuan. Oh. Yang anak ketiga ini, yang bayi itu mereka pikir adalah laki-laki. Kemudian ternyata perempuan. Mungkin Oh. mereka buat laki akhirnya jadi laki-laki gitu. Ya ampun. Karena di Hong Kong itu kan untuk meneruskan marga seorang ayah kan harus laki-laki. Oh, Jadi gitu. iya, berbeda dengan kita kan, kita sebagai orang Indonesia di daerah khususnya Jawa, tapi mungkin di daerah kayak Sumatera atau daerah lainnya mereka masih menggunakan marga ya. Mm-mm. Seperti itu. Kalau secara general nih, Mbak Apit, gimana sih tinggal di Hong Kong gitu dengan cuaca, dengan misalkan
apa ya, fasilitas kota dan lain sebagainya itu suka atau enggak sih gitu? Kalau di Hong Kong ini negara maju ya, mungkin suatu hari ketika aku pulang, hal yang paling aku kangen ini tuh transportasinya. Transportasi di Hong Kong ini menurut saya cepat banget ya. Karena ibaratnya kita posisi dari City One, kalau mau ke Causeway Bay ini 1 jam. Padahal ini kita melewati laut, kita membelah laut loh. Dan jauh loh. Tapi kalau misal naik bus itu lebih dari 1 jam sih. Karena kan via darat ya. Kalau lewat kereta, keretanya masuk ke dalam bawah tanah. Dan itu menurut saya luar biasa. Iya. Kalau Mbak Api tuh jauh nggak sih rumahnya dari kota? Ibaratnya saya di kecamatan lah. Di suburb lah ya. Ibaratnya saya di kecamatan tapi nggak yang kumuh-kumuh amat. Jadi masih iya, jadi dekat dengan perkeretaan, dekat dengan stasiun bis seperti itu. Cuma untuk masyarakatnya itu kita dekat gunung ya, jadinya nggak begitu ramai kayak di kota. Iya, seru sih. Pertanyaan terakhir nih Mbak, apa sih persiapan yang orang mesti lakukan gitu ketika sebelum tinggal di Hong Kong? Mbak bisa memberikan saran apa kira-kira? Kalau saya sarankan sebelum Anda ke Hong Kong itu pelajari bahasa. Bahasa itu penting, entah itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ataupun Kantonis. Kalian jangan khawatir karena orang-orang Hong Kong itu cerdas ya. Setiap kalian bepergian pun kalian jangan khawatir akan tersesat karena semua fasilitas umum di Hong Kong itu mereka menggunakan 3 bahasa itu. Jadi jangan khawatir. Kemudian saran saya untuk kalian warga Indonesia yang ingin ke Hong Kong itu, bulan pertama kalian akan mengalami culture shock seperti yang Mbak Nura bilang. Makanya kalian kalau yang suka makan pedas dari rumah bawalah sambal yang kemasan aja. Itu bisa membuat kalian tetap nafsu makan sih, menurut saya. Iya, atau apa cabai-cabai bubuk atau apa gitu. Tapi banyak kan di toko-toko Indo juga, tapi mungkin harganya lebih mahal sih ya. Kalau harga itu nggak masalah, cuma waktu saya pertama ke Hong Kong itu kan nggak tahu di mana letak pasarnya. Oh iya, benar-benar. Itu yang menjadi masalah. Jadi kita nggak tahu mau kemana, kemudian kita nggak tahu keleluasan waktu kita untuk pergi jam berapa, seperti itu. Jadi ya kita prepare untuk diri kita 1 bulan aja. Habis itu kan pasti kita adaptasi, kita tahu rutenya, kita paham tempatnya. Setelah itu kita pasti akan tahu lah di mana toko Indonesia, kemudian makanan produk-produk mereka seperti itu. Iya,